Baik, perkenalkan nama saya Lola Shanti. Untuk kegiatan sekarang saya adalah mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan administrasi bisnis tentunya dan program studi manajemen bisnis. Saya ada di semester 8 saat ini. Tentunya saya sedang melaksanakan pembuatan skripsi dan juga menjalankan usaha di sela-sela waktu saya yang saya punya. Sebelum usaha Floris itu karena kayak emang jiwanya dari kecil itu udah wirausaha gitu kan, seneng jual-jualan. Terus waktu SMP pernah buka usaha toko baju, cuman itu online karena pada saat SMP kan belum banyak yang percaya online gitu kan. Jadi kita mulai coba-coba untuk menggunakan aplikasi online itu dulu Tokopedia pada masa itu. Jadi kita beli di Tokopedia secara langsung, tentunya kita jual offline gitu, dekat teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Jadi kita udah ada target marketnya di situ. Nah setelah itu SMA mungkin cuman buka usaha kayak kita buka casing-casing HP. Nah pada akhirnya ya buka usaha Floris ini waktu kuliah gitu. Latar belakang memilih usaha Floris itu waktu masuk kuliah itu ngelihat kan, ternyata kayaknya kalau di kuliah nih pangsa pasarnya juga lebih baik ya. Kita sebagai mahasiswa tentunya kita lebih banyak uang jajannya, lebih banyak yang dibutuhkan gitu. Nah saya sebagai pelaku usaha itu lihat, oh kayaknya kalau misalkan saya buka usaha Floris itu kayak buket-buket bunga itu bisa laku deh di kuliahan. Apalagi untuk wisuda, sidang itu anak-anak kuliahan kayaknya suka ngasih temennya gitu kan. Sedangkan sebagai pelaku usaha kita itu selalu mikir kalau misalkan mau beli sesuatu itu mikir dari modal ya mungkin ya. Jadi ketika kita tahu oh kayaknya saya bisa buka nih untuk usaha Floris dengan modal yang mungkin sekecil mungkin ya. Mungkin pada saat itu modal awalnya itu 100.000. Jadi kayak misalkan setiap orang yang mesen kita baru buat dan baru beli bahannya gitu. Jadi beli bahan kita buat dalam modal 50.000 itu kita buat beberapa buket, jadinya kita jual lagi dengan harga 50.000. Dari yang tadi modalnya 50.000 itu bisa buat 3 buket, kita jadi bisa dapat 150.000 kan pada saat itu. Jadi sebagai pelaku usaha ya tentu kita menggunakan peluang yang ada dan kita harus keluarkan ide-ide kreatif yang akan selalu ada di masa mendatang kan. Nah dari yang awalnya kita cuma jualan buket bunga tuh plastik yang artifisial gitu, akhirnya kita buka buket bunga yang ada kupu-kupunya. Terus kemarin sempet viral juga buket bunga dari balon gitu kan. Setelah itu akhir-akhir ini kan untuk produk lagi, saya alhamdulillahnya bisa sampai ke titik buka dekorasi gitu. Jadi untuk Floris yang tadi awalnya buket berakhir jadi tukang dekorasi. Tentunya strategi di masa ini tuh nambah banyak ya. Kalau di masa lampau apalagi waktu kita kecil strateginya paling kita mempromosikan secara offline keliling-keliling ya, itu tentunya lebih susah ya. Di zaman sekarang ini strategi yang bisa digunakan itu media sosial. Jadi kita menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, mempromosikan lewat online dan juga mungkin menggunakan pembayaran iklan berbayar juga secara online gitu. Kita harus aktif dan konten atau posting apa produk yang kita jualkan di media sosial agar para pelanggan tuh yang tahu bukan cuman yang di daerah dekat rumah kita gitu, yang tahu juga orang-orang jauh, orang-orang dari universitas lain. Nah untuk buket, kalau untuk dekorasi tentunya juga agar bukan hanya orang-orang dekat rumah kita yang tahu bahwa kita itu punya dekorasi, ada orang-orang jauh yang tahu, tiba-tiba yang dari daerah kilometer itu bisa ke daerah ujung, ke daerah yang lebih jauh lagi gitu. Untuk suka duka tuh tentunya pasti ada ya di setiap usaha. Terkadang untuk buka usaha Floris itu kita dapat pesaing yang mungkin lebih murah dari kita. Mungkin emang mereka lebih mementingkan kemurahan mereka, ciri khas mereka itu murah. Jadi mungkin orang juga membandingkan kenapa
di toko itu lebih murah gitu produknya daripada di toko kita gitu. Untuk kita sendiri ya, kita selalu mementingkan yang namanya kualitas dan kepuasan pelanggan, itu yang paling utama, agar mungkin pelanggan tersebut tidak hanya melakukan pembelian atau pemesanan selama satu kali, bisa melakukan pengulangan pemesanan gitu. Untuk peran penting tentunya itu yang pertama itu orang tua saya, karena itu orang tua saya selalu mendorong saya untuk menjadi orang yang selalu berusaha. Tentunya apapun yang mau kita capai, kita harus menggunakannya atau menjalankannya dengan usaha gitu. Harus percaya dan terus optimis dengan apa yang sudah kita mulai. Apabila saya emang ingin membuka usaha tersebut menjadi lebih besar, itu akan bermanfaat tentunya bagi saya dan juga orang banyak di kedepannya, sehingga dukungan dari orang terdekat juga berlaku gitu. Apalagi saya kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya, tentunya itu sangat didukung penuh untuk membuka suatu usaha gitu. Di kampus itu ada komunitas dan juga ada perlombaan yang bisa mendukung agar para pelaku usaha bisa melaksanakan dan melanjutkan usahanya untuk menjadi lebih besar gitu. Untuk mengatur waktunya itu, karena saya dari awal kuliah sepertinya emang sudah berniat untuk membuka usaha, apapun usaha yang akan dijalankan pada saat itu. Kita sebagai seseorang yang sudah mempertimbangkan segalanya, saya memilih untuk kuliah malam gitu. Jadi ketika saya memilih kuliah malam, tentunya itu dari jam 7 sampai jam 9 malam, tidak mengganggu waktu untuk membuka usaha gitu. Tapi kalau misalkan memang ada di jam waktu kuliah yang bertabrakan dengan waktu usaha, tentunya kita bisa membaginya pada waktu yang tepat gitu. Mana prioritas juga yang lebih bagus ke depannya gitu. Untuk saran untuk teman-teman yang mungkin ingin menjadi pelaku usaha, membuka usaha kecil-kecilan, kita harus ada yang namanya keberanian. Jadi kalau kita ada keberanian, pasti kita berani untuk ambil resiko lebih baik mengenai usaha yang akan kita hadapi. Tentunya juga banyak ancaman, banyak pesaing dan lain-lainnya. Sebagai pelaku usaha yang baru, tidak harus kalian memiliki modal yang besar. Dari modal kecil-kecilan yang modalnya awalnya 50.000, 100.000 itu bisa kita gunakan sebaik mungkin. Tentunya kita harus menjadi orang yang kreatif. Tidak harus kalian memiliki modal yang besar. Yang penting kalian memiliki keberanian untuk membuka usaha, dan juga jangan lupa gunakan sesuatu yang lebih baik di era sekarang ini, di era digital, sehingga kalian bisa menggunakan era digitalisasi pada saat ini untuk menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Akan ada masa depan bagi semua